bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dhani Titalei dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sungguh luar biasa menjaga, menyertai dan memberkati kami sampai kami ada di hari ini. Karena kami percaya kehidupan kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam setiap perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini tetap hanya Tuhan yang kami andalkan. Lewat kebenaran firman-Mu yang selalu Roh Kudus memampukan kami untuk mengartikan segala kehidupan kami dalam perjalanan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Yang berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Sobat yang berbahagia, budaya kekinian kini menonjolkan sebuah keterbukaan. Dengan dukungan sosial media, segala aspek kehidupan manusia diungkap ke sektor publik. Dan ini merupakan konsumsi masyarakat. Emosi pribadi, konflik keluarga, kekayaan pribadi, liburan keluarga, lika-liku percintaan itu digelar sebagai tontonan publik. Dan ini bukan merupakan hal yang biasa, tapi sungguh luar biasa. Artinya bukan hal baru, tapi sudah pernah terjadi ketika mulai ada sosial media. Hal apapun orang bisa mengungkapkan, bisa menuliskan, bisa posting di sosial pribadinya. Bahkan mungkin bisa menyindir perasaan orang lain. Dan motivasinya macam-macam. Yang pasti sektor privat dalam hidup manusia kian menghilang. Andaikan masih ada, patut diragukan keaslian dan kemurniannya. Kebanyakan rumah pada zaman Yesus tak berkamar seperti sekarang. Seluruh ruangan menjadi kamar tidur di malam hari. Tetapi ada satu ruang kecil semacam gudang yang disebut dengan tameion. Ketika menanggapi kaum Farisi yang suka berdoa di depan publik untuk mendapat pembenaran diri ataupun justifikasi, Tuhan Yesus berkata sebaliknya. Berdoa itu justru jauh dari publikasi. Secara sarkastis, dia menganjurkan murid-muridnya berdoa di dalam tameion. Di situ hanya Bapa yang melihatnya, hanya Bapa yang mendengarnya, bukan secara publik. Dan justru itulah makna doa. Komunikasi pribadi dengan Allah. Percakapan intim dengan Dia yang kita kenal dengan dekat. Kalaupun doa yang Tuhan ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, dan seterusnya. Apakah saya dan persekutuan punya ruang publik? Ataukah ruang pribadi untuk Tuhan? Allah itu Bapa kita. Hampirilah Dia dengan hati seorang anak. Berdoa itu datang kepadanya dengan ketulusan hati. Tidak usah membangun kesan atau pamer di depan publik. Tak perlu cemas dinilai dan dikomentari. Tak perlu ucapan dahsyat memikat. Tak perlu dengan bahasa-bahasa yang keren, bahasa-bahasa yang super, bahasa-bahasa yang luar biasa. Tak perlu dengan menggunakan bahasa-bahasa intelek yang tinggi. Bahkan bisa jadi tanpa kata hening, bening. Lebih baik dengan hati tanpa kata daripada kata-kata tanpa hati. Doa itu ungkapan hati yang asli. Sesederhana dan sesunyi apapun,
Bapa pasti memperhatikan, Bapa pasti mendengarnya, dan Bapa pasti menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Bapa. Menjadi pertanyaan, jadi kenapa kita tak berdoa seperti itu? Ingat, yang penting bukan hanya kehidupan yang dibuka di hadapan publik, melainkan di hadapan Allah. Karena itu jalani kehidupan yang sampai saat ini, kita masih lebih banyak waktu di rumah. Lakukanlah segala sesuatu yang berkreasi, yang berinovatif, yang membangun kehidupan saya dan saudara. Hal yang kedua, jangan bersungut-sungut dengan keadaan yang kita jalani. Nikmati dengan penuh sukacita. Badai pasti berlalu. Hal yang ketiga, jangan terlalu kepo sama orang. Kalaupun status ataupun postingan orang yang mungkin menyindir kita ataupun siapa saja, nikmati dan tetap berpikir positif terhadap orang tersebut. Dan hal yang terakhir yang ditekankan, selalu dan senantiasa berdoalah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tetap mendengar dan menjawab sesuai dengan pergumulan kita. Tuhan memberkati.